Di video sebelumnya kita udah bahas tentang teman-teman yang toxic atau teman-teman yang negatif vibes, dan fix kita harus tinggal teman tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah kita termasuk dari teman-teman yang toxic itu atau kita punya teman yang toxic itu? Kan begitu. Mungkin kebanyakan dari kita berpikir bahwasanya kita adalah korban dari teman kita yang toxic itu. Coba kita pikir ulang. Barangkali kita adalah termasuk dari orang-orang yang toxic itu, yaitu masih suka kepo tentang kehidupan orang, masih suka menceritakan tentang keburukan orang lain, terus orang yang suka mengeluh tentang aktivitas kesehariannya, dan hampir dari keseluruhan kehidupan sehariannya itu tentang mengeluh aja. Kalau panas yang ngomongin wah panas banget, kalau pas kebetulan hujan dia bilangnya ya hujan lagi. Nah, fix itu adalah salah satu tanda-tanda bahwasanya kita termasuk orang-orang yang juga termasuk orang yang negatif vibes atau orang-orang yang toxic itu tadi. Kalau kalian dalam keseharian masih suka nih ngeluh, hal-hal yang kecil pun kalian masih suka ngeluh, hal-hal yang kecil pun kalian keluhkan, maka kita termasuk tuh salah satu orang yang negatif vibes tadi. Maka kita harus belajar nih, pertama belajar untuk mengintrospeksi diri atau mengevaluasi diri. Pertama, kita harus sadar apa yang keluar dari ucapan kita. Barangkali dalam keseharian kita, tanpa kita sadar kita tercelutuk nih, kita ngeluh, misalnya kesandung sedikit bilangnya aduh gitu. Itu adalah salah satu bentuk kecil dari mengeluh. Teman-teman, aku mau ngasih tahu bahwasanya shifting dari sifat yang suka mengeluh ke sifat yang selalu bersyukur itu sangat sulit sekali. Aku nggak bilang mudah ya, itu sangat sulit. Intinya adalah kita harus mencobanya. Karena seberapa banyak repetisi kita untuk mengulang memperbaiki diri kita meskipun kita masih tetap melakukannya, pasti sedikit banyaknya akan ada perubahan. Contohnya nih, orang yang suka gibah, nggak bisa misalnya hari ini kita bilang jangan gibah, terus besoknya dia berhenti bergibah. Nggak bisa. Aku yakin itu nggak akan bisa. Karena itu adalah sesuatu yang sulit dan itu adalah termasuk salah satu bagian dari habit. Nah, sesuatu yang sudah menjadi habit, maka itu membutuhkan waktu untuk mengikisnya sehingga dia itu betul-betul hilang. Nah, teman-teman, jika kita merasa kalau misalnya kita masih punya kebiasaan atau habit yang tadi itu masih suka mengeluh, contohnya, kemudian yang masih suka menceritakan keburukan orang lain, nah perlahan-lahan ada sekarang untuk mengubah keburukan itu. Karena salah satu yang pasti adalah ketika kita berusaha untuk berubah, maka hal itu kurang banyak akan memberikan dampak positif buat kehidupan kita. Meskipun tidak 100% besok hari kita akan berubah, tapi setidaknya hal itu bisa merubah kita sedikit 0,1% aja. Jadi deh, lebih baik daripada hari sebelumnya. So, jika kalian masih kadang-kadang terceletuk misalnya kayak yang kegibah gitu, misalnya menggibah gitu, nggak apa-apa, maafkan diri, habis itu kalian mengevaluasi dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, begitu selanjutnya, sampai kebiasaan-kebiasaan menggibah atau mengeluh itu benar-benar hilang dari kehidupan kita. Nah, teman-teman, jadi kita harus mengintrospeksi diri kita nih, apakah kita termasuk di bagian kelompok yang pertama, yaitu orang-orang yang menjadi korban dari teman kita yang negatif atau teman-teman kita yang toksik, atau kita kelompok yang kedua, kita adalah bagian dari orang yang toksik itu. Nah, kita harus perlu tahu nih, kita mengevaluasi diri kita sendiri, kita di bagian yang mana di salah satu yang kedua ini. So, kalian bisa bedah karena kita yang paling tahu tentang diri kita sendiri, dan itu merupakan salah satu bentuk dari self-improvement, self-esteem, dan self-care kita. Kalau kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya, tentu hal itu tidak akan sia-sia. So, teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. See you!